Halo, salam jumpa. Perkenalkan saya Katarina Dewi Rahmawati dengan NIM 1061925 dari kelompok 3 sesi 2 Skill Lab Dental Anatomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi 14 dan gigi 15. Gigi 14 atau yang lebih kita kenal sebagai gigi premolar pertama, rahang atas sebelah kanan, berada di regio 1, yaitu di rahang atas sebelah kanan, dan merupakan gigi keempat dari urutan gigi geligi. Maka gigi premolar pertama rahang atas sebelah kanan disebut gigi 14. Kemudian untuk gigi 15 atau yang lebih kita kenal sebagai gigi premolar kedua rahang atas sebelah kanan, berada di regio 1 dan merupakan urutan gigi kelima dari urutan gigi geligi. Maka gigi premolar kedua rahang atas sebelah kanan kita sebut sebagai gigi 15. Dalam video ini akan dijelaskan secara lebih spesifik morfologi dari masing-masing gigi. Selamat menyaksikan. Baik, untuk penjelasan pertama kita mulai dari gigi 14 dari aspek bukal. Dari pandangan bukal, gigi 14 ini memiliki buccal ridge yang menonjol di sini. Kemudian bisa dilihat di sini outline mahkotanya pada bagian mesial. Di atas titik kontak bentuknya konveks, jadi berbeda dari sisi distal yang lebih lurus. Kemudian dimensi mesiobukal lebih panjang dibanding dengan dimensi distobukal. Kemudian ujung tonjolnya sendiri lebih runcing ya. Kemudian garis vertikal gigi 14 ini memiliki kurvatura yang dangkal, jadi tidak sedalam gigi-gigi anterior. Kemudian untuk akarnya sendiri memiliki outline seperti akar gigi canines, namun dimensinya lebih kecil. Dan biasanya akar gigi 14 ini berinklinasi ke arah distal. Untuk selanjutnya kita akan melihat gigi 14 dari aspek palatal. Untuk yang pertama, kita lihat linear distal dan linear mesial bertemu pada ujung tonjol palatal yang bentuknya lebih bulat dibanding dengan ujung tonjol dari aspek bukal. Kemudian untuk garis servikalnya sendiri memiliki kurvatura yang lebih dangkal dibanding dengan garis servikal pada aspek bukal. Kemudian untuk dimensi mesiobukalnya dari aspek palatal lebih pendek jika dibanding dengan dimensi mesiodistal dari aspek bukal. Karena ujung tonjol palatal lebih pendek dibanding dengan tonjol bukalnya, maka lobus mesial dan lobus distal tampak pada aspek ini. Untuk akarnya sendiri sama dengan aspek bukal, berinklinasi ke arah distal. Selanjutnya kita akan melihat gigi 14 dari aspek mesial. Dari aspek mesial ini, gigi 14 memiliki dua tonjol, yaitu tonjol bukal dan tonjol palatal, di mana tingginya tidak sama antara tonjol bukal dan tonjol palatal. Tonjol bukal relatif lebih panjang dibanding dengan tonjol palatal. Kemudian untuk garis servikalnya sendiri memiliki kurvatura yang dangkal. Kemudian pada mesial marginal ridge-nya ini terdapat alur perkembangan yang menjadi perluasan alur perkembangan pada aspek oklusal. Kemudian untuk akarnya sendiri, gigi 14 memiliki akar ganda, yaitu akar bukal dan akar palatal. Akar bukal relatif lebih panjang dibanding dengan akar palatal.
Kemudian akar bukal sendiri rata-rata berinklinasi ke arah palatal. Dan bifurkasi pada gigi 14 ini terjadi pada sepertiga apikal akar. Selanjutnya kita akan melihat gigi 14 dari aspek distal. Aspek distal di sini hampir sama dengan aspek mesial. Namun pada aspek distal ini bentukan distal marginal ridge-nya tidak terlalu tampak, jadi tidak seperti pada bagian mesial yang dimensi mesial marginal ridge-nya tampak jelas. Untuk alur perkembangannya sendiri pada gigi 14 aspek distal ini tidak nampak. Kemudian dari aspek distal kita bisa melihat garis servikal pada gigi 14 ini memiliki kurvatura yang lebih dangkal dibanding dengan kurvatura pada aspek mesial. Akarnya sendiri sama, mengalami bifurkasi pada sepertiga apikal, kemudian akarnya lebih panjang akar bukalnya dibanding akar palatalnya, dan akar bukalnya sendiri rata-rata berinklinasi ke arah palatal. Selanjutnya kita akan melihat gigi 14 dari aspek oklusal. Kita bisa melihat outline mahkota pada pandangan oklusal ini tampak seperti heksagonal atau segi 6, dengan dimensi bukopalatalnya lebih panjang dibanding dengan dimensi mesiodistalnya. Pada aspek oklusal ini terdapat alur perkembangan sentral yang membagi permukaan oklusal gigi 14 ini ke dalam dua bagian, yaitu bagian bukal dan bagian palatal, di mana dimensi mesiodistal pada bagian bukal itu lebih lebar dibanding dengan dimensi mesiodistal pada bagian palatal. Selain terdapat alur perkembangan sentral, pada aspek oklusal juga bisa kita jumpai dua fossa, yaitu fossa mesial triangular dan fossa distal triangular. Selanjutnya kita akan melihat gigi 15. Kita mulai dari aspek bukal. Untuk aspek bukal dari gigi 15 ini, ujung tonjol bukalnya ini tidak terlalu tajam, jadi lebih bulat jika dibanding dengan ujung tonjol bukal pada gigi 14. Kemudian bentukan bukal ridge-nya pada gigi 15 ini tidak terlalu menonjol jika dibanding dengan gigi 14. Kemudian untuk lingir tonjol distalnya lebih panjang dibanding dengan lingir tonjol mesialnya. Untuk garis servikalnya sendiri pada gigi 15 sama, memiliki kurvatura yang dangkal. Sedangkan untuk akarnya, gigi 15 memiliki akar tunggal, jadi berbeda dengan gigi 14 yang memiliki akar ganda. Gigi 15 memiliki akar tunggal yang berinklinasi ke arah distal pada sepertiga apikal. Selanjutnya kita akan melihat gigi 15 dari aspek palatal. Dari aspek palatal kita bisa melihat lingir mesial dan lingir distal bertemu pada ujung tonjol palatal yang bentuknya lebih runcing jika dibanding dengan ujung tonjol pada aspek bukal. Kemudian untuk garis servikalnya sendiri memiliki kurvatura yang lebih dangkal dibanding dengan garis servikal pada aspek bukal. Kemudian panjang tonjol palatal ini hampir sama dengan panjang tonjol bukal, sehingga pada aspek palatal ini berbeda dengan aspek palatal pada gigi 14. Pada aspek palatal gigi 15, bagian oklusal yang lain ini tidak tampak.
Kemudian untuk akarnya sendiri sama dengan aspek bukal, berinklinasi ke arah distal pada sepertiga apikal. Selanjutnya kita akan melihat gigi 15 dari aspek mesial. Dari aspek mesial ini tampak terdapat dua cups, yaitu tonjol bukal dan tonjol palatal, di mana tinggi tonjol bukal dan tinggi tonjol palatal ini hampir sama jika dibanding dengan pada gigi 14 yang memiliki tonjol bukal lebih panjang dibanding dengan tonjol palatalnya. Kemudian untuk garis sertikalnya sendiri memiliki kurvatura yang dangkal, dan pada bagian mesial ini bentukan mesial marginal ridge-nya tidak terlalu menonjol, jadi berbeda dengan gigi 14 yang menonjol. Dan di bagian ini juga tidak terdapat cekungan seperti pada gigi 14 yang terdapat cekungan yang meluas ke arah akar. Sedangkan untuk akarnya sendiri, akarnya ini berinklinasi ke arah palatal, dan di bagian akarnya ini juga terdapat cekungan, namun dangkal saja, jadi tidak seperti gigi 14 yang memiliki cekungan yang dalam. Selanjutnya kita akan melihat gigi 15 dari aspek distal. Pada dasarnya aspek distal ini sama dengan aspek mesial. Perbedaannya terletak pada jarak sertikal dan oklusalnya yang lebih pendek. Jadi pada aspek distal ini beberapa bagian oklusal tampak. Kemudian untuk garis sertikalnya sendiri memiliki kurvatura yang lebih dangkal dibanding dengan garis sertikal pada aspek mesial. Kemudian untuk akarnya sama dengan aspek mesial, berinklinasi rata-rata ke arah palatal, dan juga ada bentukan cekungan akar pada aspek distal ini. Selanjutnya kita akan lihat gigi 15 dari aspek oklusal. Dari aspek oklusal ini tampak di sini ada tonjol bukal dan di sebelah sini ada tonjol palatal. Kemudian untuk outline mahkotanya sendiri terlihat lebih oval jika dibanding dengan gigi 14 yang lebih heksagonal. Kemudian dimensi buko palatal pada bagian mesial lebih panjang dibanding dengan dimensi buko palatal pada aspek distal. Kemudian pada gigi 15 ini memiliki alur perkembangan yang lebih pendek dibanding dengan gigi 14. Jadi untuk alur perkembangan pada gigi 15 tidak mengalami perluasan ke daerah mesial, jadi berbeda dengan gigi 14 yang mengalami perluasan. Kemudian pada gigi 15 ini juga memiliki beberapa cekungan yang membuat penampang gigi pada aspek oklusal ini tampak berkerut-kerut. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.